Baik, eh, dengan adanya surat edaran dari Menteri Kesehatan yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari yang lalu, itu terjadi perubahan tentang pelaksanaan vaksinasi. Maksudnya ada pengembangan. Ya, kalau yang kemarin itu COVID belum diperbolehkan atau termasuk 14 yang dilarang, kemarin sudah diperbolehkan dengan syarat di atas 3 bulan atau yang sudah terlalu lemah ya tingkat imunisasinya gitu. Kemudian juga yang menyusui, kemudian juga yang tensi tinggi ya, kecuali yang di atas 180, kemudian juga yang penyakit-penyakit lain yang di bawah kontrol dokter itu juga bisa dengan ada beberapa persyaratan yang juga termasuk lansia yang kemarin juga belum, yakni yang umur 60 ke atas. Itu sekarang berubah. Nah, cuma sistemnya kalau khusus untuk lansia itu jaraknya antara vaksinasi pertama dengan vaksinasi kedua itu selama 28 hari. Kalau yang biasa, yang di luar lansia itu kan 14 hari efektifnya, 14 hari sampai 28. Kalau yang ini malah 28 mulainya gitu. Itu yang perubahan, sehingga dengan ada perubahan ini tentu juga berbeda jumlah sasaran vaksinasi kita terhadap nakes. Karena tenaga kerja kita kemarin itu juga kan belum semua yang terdata, terutama dari swasta atau yang mandiri. Kalau yang dari pegawai negeri atau ASN itu pasti kita dapat data yang lengkap. Dan kemudian juga dari fasilitas yang besar ya, terutama yang dari pemerintah itu kan langsung data anggotanya cepat kita catat dan cepat diinput. Nah, ternyata rumah sakit swasta lain dan termasuk klinik-klinik dan juga yang sifatnya mandiri itu mereka kemarin belum semua masuk. Baru sekarang dia melaporkan, baru ada yang minta dimasukkan, ada yang masukkan sendiri. Sehingga hari ini kalau kemarin kita data kita dasarnya di sistem informasi sumber daya manusia kesehatan itu baru 11.000, kemudian naik menjadi 13.000, tetapi hari ini sudah mencapai 15.000 lebih gitu. Nah, bisa saja kemungkinan bertambah, mereka terus menginputkan data atau termasuk yang data mengakui dia sebagai ini dan membuat surat-surat, kemudian baru kita inputkan datanya ke sistem, akhirnya itu data itu bertambah. Nah, dari jumlah ini, dari jumlah kemarin 15.000, kita mulanya kemarin komorbid itu 3.000 lebih gitu. Nah, sekarang bisa berkurang, walaupun hari ini bertambah juga karena bertambah jumlah orang, tapi nanti bisa jumlah ini akan berkurang karena dengan adanya surat edaran tadi. Maka juga ini ada konsekuensinya kepada ketersediaan vaksin. Nah, hari ini kami berdasarkan data kita semalam ya, yang sampai jam sore semalam itu kita sudah melaksanakan vaksin pertama itu 10.035 orang. Kalau dari jumlah tersebut berarti kita kan harus menyiapkan juga sebanyak 10.030 orang untuk yang keduanya. Nah, kita baru kedua itu 4.473. Tetapi ini kan terus berjalan nih, karena mereka-mereka yang sudah terdaftar hanya janji waktu, dan kemudian karena waktu itu tunda, kan ada tunda karena batuk, karena dia pas waktu itu suhu badannya tidak enak atau demam. Nah, itu tunda berapa hari. Nah, mereka sekarang terus melakukan itu, dan itu yang sekarang ada vaksin-vaksinnya di semua rumah sakit. Nah, kalau dari segi jumlah yang disampaikan tadi, target itu kan berarti belum sampai, karena kalau kemarin itu target kita 11.285. Kalau 11.285 baru tadi selesai baru 10.000, berarti 35, berarti masih ada 1.000 lebih kurang. Nah, kita mungkin berapa hari ini akan bertambah. Nah, yang masalah juga sekarang ini adalah ketersediaan vaksin. Ya, kekhawatiran kita kalau kita terus genjot orang untuk yang yang baru divaksin, berarti kan dia akan ada yang keduanya. Nah, yang kita khawatirkan sekarang vaksin kita berdasarkan yang kita distribusikan
sudah kita distribusikan di berbagai paskes ini tinggal lagi 7 pial gitu. Ya, tinggal lagi 7 untuk 7 kali suntik ya, istilahnya vial atau 7 botol. Dan itu kalau dibagi 2 kan berarti kan hanya 3 orang ya, tak sampai 4 orang gitu. Nah, ini juga yang kita juga cek di mana di tempat teman-teman ini, mana yang memang sudah habis untuk anggota internal, kemudian orang yang sudah divaksin dan sudah cukup untuk 2 kali di stok. Kalau lebih dari itu kita minta tarik itu untuk sementara ke kita. Apa maknanya? Karena kita ingin kalau ada yang sudah dari pertama harus ada untuk kedua. Nah, walaupun nanti ada yang baru, sekarang kan pada daftar yang baru, apalagi yang siap ada komorbid ini akan bakalan ada yang siap divaksin lagi. Nah, kami nyampaikan ini tunggu, karena informasinya vaksin mau datang, tetapi jenisnya berbeda. Nah, kita sudah instruksikan kepada anggota meminta bahwa kepada seseorang itu harus divaksin vaksin yang sama pada orang yang sama. Nah, itu maksudnya. Artinya kalau sekarang kita pakai Sinovac atau vaksin corona Pak itu ya, kalau nanti datang merek lain berarti kan berbeda. Kita tidak tahu seperti apa. Menurut petunjuk hari ini ya, belum berubah nanti kan lain lagi. Petunjuk hari ini bahwa usahakan bahwa vaksin itu ada vaksin yang sama. Pak, jenis vaksin berikutnya belum tahu, Pak? Belum tahu juga apa jenis mau masuk. Karena memang ada beberapa jenis vaksin ya. Secara dunia kan diakui sudah 5 itu. Tapi ke Indonesia kemarin diperkirakan itu 3 macam akan masuk. Tapi yang jelas yang sekarang masuk adalah Sinovac. Nah, jadi apakah nanti Sinovac ini yang akan diberikan? Nah, ini juga ini tergantung yang diserahkan oleh pemerintah provinsi kepada kita. Baik. Pak, terkait penyintas tadi Pak, kan kekebalan tubuhnya sudah ada nih Pak. Ya. Apalagi plasma juga udah diambil. Jadi ini kenapa bisa dikasih, jadi ceritanya Pak? Tentang yang post COVID istilahnya. Post COVID-nya orang yang pernah kena COVID, kalau bahasa satu lagi penyintas. Kalau bahasa populer kita yang alumni atau yang pernah kena terpapar COVID-19. Nah, sebenarnya oleh negara kan dibilang dari kemarin itu ditunda. Pelaksanaan mereka ditunda karena diprioritaskan orang yang belum kena dengan alasan orang yang sudah kena ini tingkat kekebalan tubuhnya masih tinggi. Ya, karena begitu penyembuhan kan dia berikan imun yang ini, sehingga begitu dia melawan itu karena imunnya tinggi, akhirnya dia jadi negatif. Jadi kekebalannya masih tinggi. Nah, sekarang oleh negara diatur karena memang itu tidak menjamin bahwa yang sudah kena itu tak akan kena lagi, itu tak ada jaminannya. Maka ada beberapa teman-teman kita yang juga sudah pernah kena, sekarang kena lagi sampai 2 kali gitu. Nah, makanya pemerintah sekarang buat kebijakan itu 3 bulan. Tapi ke depannya bisa saja berubah, bisa saja. Apakah nanti berubah? Bisa saja. Karena pada prinsipnya itu kan tergantung tingkat kekebalan tubuh mereka, maka memang harus divaksin. Maka bahasa kemarin itu bagi penyintas itu hanya tunda pemberiannya, sehingga sekarang negara mengatur tunda 3 bulan boleh divaksin. Jadi tetapi kalau orang kalau nanti hanya 1 bulan itu bisa saja. Maka sekarang nah, kaitannya dengan mengerti COVID itu tadi, makanya orang yang baru-baru kena, yang memang waktu itu parah lah bahasanya, kena virusnya, itu sangat potensi untuk diambil plasma convalescentnya. Ya, karena dia begitu ini. Nah, tapi kalau orang hanya sebentar, apalagi OTG, itu cenderung plasma convalescentnya itu tidak bisa diambil karena tingkat kekebalan tubuhnya nggak sampai 50 gitu. Dia harus syaratnya 50 hasil tes labornya gitu. Nah, saya sendiri kemarin contoh tidak sampai gitu kan. Akhirnya beberapa kali saya ingin coba tidak sampai. Dan akhirnya saya karena menganggap ini tingkat kekebalan tubuh saya sudah rendah dan saya sudah hampir lebih kurang 3 bulan, saya langsung vaksin kemarin. Itu yang kita lakukan. Pak, untuk penyuntikan komorbid ini sudah